Jadi sekarang kita akan menjelaskan isim ghairu munsorif ilat dua yang berdua, yaitu sifat. Sifat itu apa? Sifatnya ya sifat. Sifat sesuai dengan bahasa Indonesia, sifat. Misalnya tinggi, pendek, kurus, gemuk, kecil, besar, hitam, putih, kuning, dan lain sebagainya. Itu namanya sifat. Artinya kalau ada lafadz bermakna sifat seperti hasanun. Hasanun maknanya bagus. Kemudian ikut wazan af'alu, maka termasuk isim ghairu munsorif. Ilat berapa? Ilat dua. Apa namanya? Sifat wazan fi'il. Apa wazannya sifat wazan fi'il? Wazannya sifat wazan fi'il af'alu. Maka ahsanu af'alu. Ahsanu moro mabni. Moro yang mana? I'rabnya isim ghairu munsorif nasab kerja dengan fathah. Ahsanu i'rab apa? I'rab rafa. Ahsanu jadikan i'rab nasab, i'rab jar ahsana. Contoh semisal lagi, kalau kecil itu apa mana bahasa Arabnya? Sogirun maknanya kecil. Maka sogirun ini kalau ikut wazan af'alu maka menjadi asgharu. Tinggal menambah hamzah aja, kemudian ini dibuang dan harakatnya disamakan. Maka harakat pertama apa? Fathah, af'alu. Harakat kedua, harakat ketiga, yang terakhir i'rabnya itu. Maka asgharu ini murab mabni. Murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Wazan fi'il. I'rabnya isim ghairu munsorif asgharu jadikan i'rab nasab, i'rab jar asghara. Bisa dipahami? Oh. Terakhir kita buat sendiri, coba nyari bahasa Arab yang maknanya sifat apa selain sogir. Kabir. Kabir maknanya besar. Maka ini termasuk sifat. Artinya kalau lafaz kabirun ikut wazan af'alu menjadi apa? Akbaru tambah hamzah kemudian dimasukkan. Harakatnya disamakan. Harakat pertama berharakat, yang kedua, yang ketiga fathah. Tinggal dikasih i'rab, mau di i'rab apa? Kalau i'rab berarti akbaru murab mabni. Murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat wazan fi'il. Ikut wazan apa? Af'alu. Ikut wazan apa? Akbaru af'alu. Akbaru jadikan i'rab nasab, i'rab jar akbaru. Khalas? Lanjut berarti. Lanjut. Alhamdulillah. Sekarang kita membahas ilat dua yang bawahnya lagi. Ilat dua yang bawahnya itu namanya tambahan alif nun. Tambahan alif atau ziyadah alif nun. Wazannya apa? Fa'lano. Di dalam fa'lano apa tambahannya ini? Alif nun. Yang lain huruf asal semua. Tinggal alif sama nun. Makanya disebut tambahan alif nun. Nah, artinya apa? Kalau ada lafadz bermakna sifat, kemudian ikut wazan fa'lano, maka itu termasuk isim ghairu munsorif. Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif nun. Contohnya di sana sakrono. Sakrono. Asalnya apa sakrono ini? Tinggal dibuang aja alif sama nunnya. Tinggal 3 lafadz, isim, aktab sama ro. Bacanya ada yang sukrin, ada yang sakrin, sukrin atau sakrin. Maknanya mabok. Mabok kan sifat. Maka lafadz mabok ini bermakna mabok, ikut wazan fa'lano maka menjadi isim ghairu munsorif. Ilat berapa? Apa namanya?
Sifat tambahan alif nun. Sifat itu karena ini sifat, tambahan alif nun karena ditambah alif nun ikut wazan fa'la no sukrun atau sakrun diikutkan wazan fa'la no menjadi sakrono. Sakrono moro mabni, moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif nun. Ikut wazan apa? Sakrono jadikan i'rab nasab, i'rab jar, sakrona. Tanda i'rabnya isim ghairi munsharif, nasab dan jar dengan fathah. Sekarang kita nyari contoh lagi selain mabuk. Apa misal? Terserah sifat. Doroba kan mukul, bukan sifat. Marah semisal marah. Marah itu marah itu bahasa Arabnya itu fi'il madinya adalah ghadabah. Ghadabah maknanya marah. Kalau ghadabah diikutkan wazan fa'lano maka menjadi ghadbano. Nah, ghadbano. Jadilah isim ghairu munsharif karena sifat ikut wazan fa'lano. Ghadbanu moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif an ikut wazan apa? Ghadbanu fa'lano. Ghadbanu jadikan i'rab nasab, i'rab jar, ghadbana. Kholas. Lanjut berarti. Lanjut. Yang terakhir dari isim ghairi munsharif yaitu udul, sifat dengan udul. Udul itu wazannya ada berapa? Sebutkan. Maf'alu, fu'alu, maf'alu, fu'alu. Ini ada 3. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu tambahannya apa saja. Kalau maf'alu tambahannya apa? Mim. Karena yang asal fa, ain sama lam. Otomatis tambahannya mim. Yang ini tambahannya alif. Yang ini tambahannya tidak ada, cuma merubah harkat saja. Artinya kalau ada sifat apa namanya ikut wazan maf'alu, fu'alu dan fu'alu maka termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya ukhoru, lain itu yang lain gitu nanti. Asalnya akhirun. Kalau diikutkan wazannya fu'alu maka ini kan tambahan ini. Yang asli hamzah, kho sama ro. Maka kalau diikutkan wazan fu'alu contohnya lagi salisun diikutkan wazan fu'alu menjadi sulasu. Yang terakhir maf'alu contohnya masna. Asalnya sani menjadi masna. Maka masna, sulasu dan ukhoru ini termasuk isim ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ada berapa wazannya sifat udul? Sebutkan. Fu'alu, maf'alu, fu'alu. Seperti itu. Masna, sulasu, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ikut wazan apa? Sulasu, fu'alu. Sulasu jadikan i'rab nasab, jar, sulasa. Ukhuruh, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ikut wazan apa? Ukhuruh, fu'alu. Ukhuruh jadikan i'rab nasab, jar,
Kolas. Lanjut berarti. Pada intinya di jilid 1 bahkan jilid 2 sekalipun dalam menentukan mustaq jamid atau murni harus bisa menentukan lafaz ini ikut wazan apa. Kalau sudah bisa menentukan ini ikut wazan apa, maka ketemu di sana apa mu'rab apa mabni. Kalau mu'rab yang mana, kemudian kalau mustaq yang mana. Karena intinya ketemu dulu ini ikut wazan apa, baru bisa mengetahui ini mu'rab termasuk isim mu'rab yang mana gitu. Bisa dipahami? Lanjut berarti. Lanjut. Sekarang kita latihan menentukan isim ghairu munsharif. Menambah kepekaan ini. Baidoah murab apa mabni? Murab yang mana? Nah, tentukan dulu ini kedudukan apa baidoah. Ini kedudukan apa baidoah? Jadi fokusnya ke sini. Fa'la'u. Nah, kalau sudah ketemu ikut wazan apa baru. Misalnya baido'u ikut wazan fa'la'u. Nah, fa'la'u ini wazannya apa? Nah, berarti murab mabni baido'u. Murab yang mana? Sharif ilat berapa? Apa? Alif tanis mamdudah. Seperti itu. Contoh misalnya lagi. Syukro murab mabni. Murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Nah, ikut wazan apa? Fu'la. Begitupun jemaah taksir. Saya coba jemaah taksir. Insya Allah masih bisa kayaknya. Walaupun tidak bisa, intinya tahu dulu ini ikut wazan apa. Ajwi batun, murab mabni. Murab yang mana? Ini tentukan dulu ini ikut wazan apa dulu? Afilatun. Nah, afilatun itu wazannya apa? Kalau sudah bisa menentukan wazan, jamaah taksir. Kila apa kasroh? Ikut wazan apa? Afilatun. Pokoknya kuncinya intinya walaupun tidak bisa menentukan ini murab yang mana, pokoknya bisa. Ini ikut wazan apa? Sudah itu selesai. Selebih berarti sudah ngerti gitu maksudnya. Nanti selanjutnya tinggal dihafalkan wazan-wazannya. Berarti ya sudah bisa ya menentukan ajwi batun ikut wazan apa? Ikut wazan ajwi batun ikut wazan afilatun. Bisa berarti sudah. Ngerti maksudnya jilid 1. Lagi. Apa bacanya ini? Bacanya? Baca dulu ini apa bacanya? Sunanon. Murab mabni. Murab yang mana? Nah, ikut wazan apa ini? Ikut wazan apa ini? Fu'alun. Nah, tinggal fu'alun ini wazannya apa? Wazannya jemaah taksir? Apa wazannya isim ghairu munsharif? Itu sudah selesai ini. Ikut wazan apa? Sunanun. Ikut wazan apa sunanun? Fu'alun. Nah, cari fu'alun ini wazannya apa? Nah, intinya di jilid 1 itu kuncinya kalau bisa menentukan ini wazan apa berarti bisa sudah jilid 1. Tinggal kedepannya tinggal menghafalkan saja. Jamaah taksir. Ikut wazan fu'alun. Haibtum.
Kasroh. Gampang nanti. Nah, udah paham? Hukama moro mabni. Moro yang mana? Ini tentukan dulu itu wazan apa? Fu'ala. Berarti fu'ala wazannya apa? Ilat berapa? Apa namanya? Tanis mamdu. Ikut wazan apa ini? Fu'ala. Ada berapa wazannya alif tanis? Alif tanis ini mamdudah sebutkan. Fu'ala. Seperti itu ya. Gampang sebenarnya jilid 1 itu. Dan jilid 2, jilid 3, jilid 4 lebih gampang daripada jilid 1. Paham tuh? Lanjut berarti lanjut ya. Lanjut. Sekarang terakhir ini. Maimunatuh. Moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Alami itu yang nama, taknis itu perempuan. Karena ini nama perempuan, maka termasuk alami taknis. Kan alami taknis itu intinya nama perempuan atau nama selain perempuan yang diakhiri tak marbutoh. Maka termasuklah isim ghairu munsharif. Contoh makkatuh. Moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Alami itu karena ini nama, taknis itu karena diakhiri tak marbu. Fahimtum? Fahimtum? Lanjut berarti ya. Kalau dia nabu itu. Nah, itu nama perempuan apa laki-laki? Nah, berarti masuk alami. Jadi alami ta'nis itu nama perempuan atau pokoknya nama perempuan atau nama selain perempuan yang diakhiri tak marbutoh. Fahimtum? Aswadu, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Sifat. Apa maknanya ini? Hitam. Hitam nama apa sifat? Sifat. Karena sifat dikudusan apa lu jadilah isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa namanya? Fahimtum? Lanjut, dibuka halaman 41. Keterangan dibaca bersama. Keterangan syarat isim ghairu munsharif ajar dengan fathah adalah 1. Tidak beral. Jadi semua yang sudah dijelaskan mengenai isim ghairu munsharif, tanda i'rabnya isim ghairu munsharif apa? Rafa dengan nasab dengan fathah. Nah, syarat isim ghairu munsharif jar dengan fathah. Kalau isim ghairu munsharif itu tidak diawali hal. Artinya misalnya aswadu, ternyata jadi al aswadu. Contoh misalnya lagi hukamahu, ternyata dikasih al hukamahu. Atau misalnya
dzikro. Ternyata Nah, yang kedua tidak dirangkai dengan kata lain atau tidak mudhof. Jadi dirangkai itu maksudnya merangkai satu kalimat atau satu lafaz dengan lafaz lain, dan itu memang ada makna yang dituju dari penggabungan itu. Contoh misalnya Baitullah. Baitullah kan maknanya satu persatu, baitul rumah Allah, Allah. Digabung rumah Allah. Jadi ada makna tersendiri dari rumah Allah itu. Itu namanya idhofah. Lafaz pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Seperti Abdullah. Abdullah maknanya hamba Allah. Maka hamba ini disebut mudhof, Allah disebut mudhof ilaih. Nah, di dalam isim ghairul munsharif itu ajar dengan fathah itu kalau tidak menjadi mudhof. Artinya isim ghairul munsharif yang sudah dijelaskan barusan itu ketika mudhof, contoh masa itu ngorok makni, ngorok yang mana? Ilat berapa? Ilat berapa masa itu? Apa namanya? Ikut wazan apa? Mafailu. Masa itu kalau dimudhofkan misalnya masa itu apa bacanya ini? Masa itu Makkah, masjid Mekah, kan itu maknanya. Maka kan cocok masjid Mekah. Atau misalnya lagi contohnya ulama'u ngorok makni, ngorok yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Ikut wazan fu'ala'u. Ternyata dikasih untuk ulama'u Madinah. Ulama Madinah. Nah, isim ghairul munsharif itu yang sudah dijelaskan semua, ajar dengan fathah kalau tidak beral dan tidak mudhof. Lanjut, apabila isim ghairul munsharif atau dirangkai dengan kata lain, maka jar dengan kasroh. Apabila isim ghairul munsharif ada al seperti ini atau gandeng dengan kata lain seperti ini atau dalam kurung dimudhofkan, maka jar dengan kasroh. Masajidu Makkah, masajidu jadikan i'rab jar masajidi Makkah. Kenapa kau jar dengan kasroh? Karena dimudhofkan. Ulama'u Madinah, ulama'u i'rab apa? Ulama'u i'rab apa? I'rab ro. Tanda rofaknya? Kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim ghairul munsharif. Ulama'u Madinah jadikan i'rab jar ulama'i Madinah. Kenapa jar dengan kasroh? Karena dimudhofkan. Ulama'u ilat berapa? Apa? Ikut wazan apa ini? Ikut wazan apa? Fu'ala'u. Yang kedua, jika tidak beral, kalau beral seperti ini, al-hukama, al-aswadu, al-dzikro, maka jar dengan kasroh. Al-aswadu jadikan huruf jar al-aswadi, bukan al-aswada. Kenapa kau jar dengan kasroh? Karena ada al. Al-hukama'u jadikan huruf jar. Jarnya dengan, kenapa jar dengan kasroh? Ada al. Al-dzikro jadikan huruf jar. Al-dzikro. Tanda jarnya dengan kasroh yang dikira-kirakan. Kenapa kok jar dengan kasroh? Karena ada. Fahim tuh?
Lanjut berarti. Lanjut. Tambahan, dibaca tambahan. 1. Nama-nama nabi yang munsharif bisa bertawin adalah Solihun, Nuhun, Syisun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Atau terkumpul dalam lafaz sun, syamla. Sod ini soleh, non ini noh, shin itu syis, mim itu Muhammad, lam itu Lut, ha itu Hud. Shin itu syis sama Syuaib. Itu nama-nama nabi yang munso. Artinya pemahamannya selain ini berarti termasuk isim ghairu munsharif atau tidak boleh bertanwin. Seperti Ismailu, Ibrahimu, Adamu termasuk isim ghairu munsharif. Bisa dipahami? Lanjut, nama-nama malaikat. Bin adalah mungkarun, Tun malikun. Mungkar pokoknya berpasang-pasangan. Mungkar, nakir, rokib, atid, malik. Jadi mungkar nakir, rokib, atid, malik. Berpasang-pasangan. Mungkar pasangannya nakir. Kan memang berpasang-pasangan kan? Rokib pasangannya atid. Kan mungkar nakir kan sama-sama bertugas di alam kubur. Rokib atid bertugas mencatat amal. Jadi berpasang-pasangan rokib atid, mungkar nakir, malik. Cepatlah ngafalkannya. Kemudian yang kedua, nama yang diakhiri alif nun. Nama nomor 2, keterangan nomor 2. nama yang diakhiri alif nun Dan boleh tidak bertanwin. Nama Afano kan nama, Ibnu Affan. Wasanu nama. Ada orang namanya Wasan. Nama kan? Nama yang diakhiri alif nun. Nama yang diakhiri alif nun. Nama yang diakhiri alif nun. Jika sebelumnya 2 huruf, maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin. Sebenarnya ini 3 huruf, wasan kan tasdid. Cuma satunya sukun. Kan wasan gini. Kan ya? Afan juga sama, maka ini tidak dianggap. Dianggap 2 huruf. Nama yang diakhiri alif nun yang sebelumnya 2 huruf, maka boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Artinya seperti afan dan wasano bisa dibaca afanon, bisa dibaca afano. Wasano bisa dibaca wasanon, bisa dibaca wasano. Mahfum? Mahfum ya? Lanjut, 3. Nama perempuan. Nomor 3. nama perempuan yang tidak mengatakan ini jika berdiri dari 30 maka boleh Contohnya nama perempuan apa nama laki-laki? Perempuan. Nama perempuan yang tidak menggunakan ta, Hindun menggunakan ta apa enggak? Enggak. Jika terdiri dari 3 huruf, 3 huruf apa enggak? 3 huruf. Dan huruf tengahnya mati.
maka boleh tanwin, boleh tidak bertanwin. Contohnya hindun. Hindun bisa dibaca hindu, bisa dibaca hindun. Jadi fokus ke hindun kalau mau dihafalkan. Nama perempuan hindun terdiri dari 3 huruf. Tidak menggunakan tak nis. Huruf tengahnya mati. Maka boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Hindun bisa dibaca hindu, bisa dibaca hindu. Mafhum? Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh bertanwin. Contoh itu, keterangan lanjutnya yang dicontreng lanjut, jika lebih dari 3 huruf, maka termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya Zainabu. Maka Zainabu tidak boleh dibaca Zainabun, karena termasuk isim ghairu munsharif. Mafhum ya? Mafhum. Sa'banoh ini murah mabni. Sa'banoh murah mabni. Murah yang mana? Singgir munsharif. Ilat berapa? Apa? Sa'ban ini apa? Sa'ban ini? Sa'banoh. Alami alif nun. Sa'ban nama kan? Nama apa? Nama bulan Sa'ban. Sama dengan Ramadan. Nama bulan diakhiri alif nun. Nama bulan diakhiri, maka termasuk isim. Ilat berapa? Apa? Alami ayat alif nun. Arofatah morof mabni. Morof yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Nama apa ini? Nama tempat atau alami? Kenapa kok masuk isim munsharif? Karena taknis gitu. Jadilah isim ghairu munsharif. Hitung ya? Lanjut, siap dilanjut. Jam berapa? Yang mana? Yang tadi itu yang solihun. Ya. Itu kalau ini masuk sama biarnya. Iya, karena tidak termasuk isim ghairu munsharif. Solihun, solihan, solihin. Mungkarun, mungkaron, mungkarin. Kalau yang itu yang boleh tanwin, boleh tidak tanwin, bisa dibaca apa nih? Iya. Karena kalau artinya bisa masuk isim ghairu munsharif, bisa tidak masuk. Bisa dimasukkan, bisa dimasukkan, bisa tidak. Jadi kalau dibaca Afana, boleh. Ibnu Afana, boleh. Ibnu Afanin, boleh. Paham? Lanjut apa break dulu? Break ya. Ya benar. Kasihan saya juga kasihan ke saya. Ya semoga bermanfaat. Semoga kedepannya dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapatkan guru-guru kita semua. Dan semoga guru-guru kita semua, orang tua kita, guru-guru kita mulai dari dulu sampai saat ini, semoga beliau-beliau diberi kesehatan, rezekinya dilancarkan, yang sudah wafat amal baiknya diterima. Al-hadiniyah wa ala kulli nabiyyin sholihah wa ala man nabiyyin sholihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad.
Jadi sekarang kita akan menjelaskan isim ghairu munsharif ilat dua yang berdua yaitu sifat. Sifat itu apa? Sifatnya ya sifat. Sifat sesuai dengan bahasa Indonesia sifat. Misalnya tinggi, pendek, kurus, gemuk, kecil, besar, hitam, putih, kuning dan lain sebagainya. Itu namanya sifat. Artinya kalau ada lafadz bermakna sifat seperti hasanun maknanya bagus, kemudian ikut wazan af'alu, maka termasuk isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Ilat dua. Apa namanya? Sifat wazan fi'il. Apa wazannya sifat wazan fi'il? Wazannya sifat wazan fi'il af'alu. Maka ahsanu af'alu. Ahsanu moro mabni, moro yang mana? I'rabnya isim ghairu munsharif nasab kerja dengan fathah. Ahsanu i'rab apa? I'rab rafa. Ahsanu jadikan i'rab nasab, i'rab jar ahsana. Contoh semisal lagi kalau kecil itu apa mana bahasa Arabnya? Sogirun maknanya kecil. Maka sogirun ini kalau ikut wazan af'alu maka menjadi asgharu. Tinggal menambah hamzah aja, kemudian ini dibuang dan harakatnya disamakan. Maka harakat pertama apa? Fathah af'alu. Harakat kedua, harakat ketiga, yang terakhir i'rabnya itu. Maka asgharu ini murab mabni, murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Wazan fi'il. I'rabnya isim ghairu munsharif asgharu jadikan i'rab nasab, i'rab jar asghara. Bisa dipahami? Oh. Terakhir kita buat sendiri, coba nyari bahasa Arab yang maknanya sifat apa selain sogir. Kabir. Kabir maknanya besar. Maka ini termasuk sifat. Artinya kalau lafaz kabirun ikut wazan af'alu menjadi apa? Akbaru tambah hamzah kemudian dimasukkan. Harakatnya disamakan. Harakat pertama berharakat, yang kedua, yang ketiga fathah. Tinggal dikasih i'rab, mau di i'rab apa? Kalau i'rab berarti akbaru murab mabni, murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat wazan fi'il. Ikut wazan apa? Af'alu. Ikut wazan apa? Akbaru af'alu. Akbaru jadikan i'rab nasab, i'rab jar akbaru. Khalas? Lanjut berarti. Lanjut. Alhamdulillah. Sekarang kita membahas ilat dua yang bawahnya lagi. Ilat dua yang bawahnya itu namanya tambahan alif nun. Tambahan alif atau ziyadah alif nun. Wazannya apa? Fa'lano. Di dalam fa'lano apa tambahannya ini? Alif nun. Yang lain huruf asal semua. Tinggal alif sama nun. Makanya disebut tambahan alif nun. Nah, artinya apa? Kalau ada lafaz bermakna sifat, kemudian ikut wazan fa'lano, maka itu termasuk isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif nun. Contohnya di sana sakrono. Sakrono. Asalnya apa sakrono ini? Tinggal dibuang aja alif sama nunnya. Tinggal 3 lafaz, isim, aktab sama ro. Bacanya ada yang sukrin, ada yang sakrin, sukrin atau sakrin. Maknanya mabok. Mabok kan sifat. Maka lafaz mabok ini bermakna mabok, ikut wazan fa'lano maka menjadi isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa namanya?
Sifat tambahan alif nun. Sifat itu karena ini sifat, tambahan alif nun karena ditambah alif nun ikut wazan fa'lano sukrun atau sakrun. Diikutkan wazan fa'lano menjadi sakrono. Sakrono moro mabni, moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif nun. Ikut wazan apa? Sakrono jadikan i'rab nasab, i'rab jar, sakrona. Tanda i'rabnya isim ghairi munsharif, nasab dan jar dengan fathah. Sekarang kita nyari contoh lagi selain mabuk. Apa misal? Terserah sifat. Doroba kan mukul, bukan sifat. Marah semisal marah. Marah itu marah itu bahasa Arabnya itu fi'il madinya adalah ghadaba. Ghadaba maknanya marah. Kalau ghadabah diikutkan wazan fa'lano maka menjadi ghadbano. Nah, ghadbano. Jadilah isim ghairu munsharif karena sifat ikut wazan fa'lano. Ghadbanu moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif an ikut wazan apa? Ghadbanu fa'lano. Ghadbanu jadikan i'rab nasab, i'rab jar, ghadbana. Kholas. Lanjut berarti. Lanjut. Yang terakhir dari isim ghairi munsharif yaitu udul, sifat dengan udul. Udul itu wazannya ada berapa? Sebutkan. Maf'alu, fu'alu, maf'alu, fu'alu. Ini ada 3. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu tambahannya apa saja. Kalau maf'alu tambahannya apa? Mim. Karena yang asal fa, ain sama lam. Otomatis tambahannya mim. Yang ini tambahannya alif. Yang ini tambahannya tidak ada, cuma merubah harkat saja. Artinya kalau ada sifat apa namanya? Ikut wazan maf'alu, fu'alu dan fu'alu, maka termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya ukhoru, lain itu yang lain gitu nanti. Asalnya akhirun. Kalau diikutkan wazannya fu'alu, maka ini kan tambahan ini. Yang asli hamzah, kho sama ro. Maka kalau diikutkan wazan fu'alu, uhoru. Contohnya lagi salisun, diikutkan wazan fu'alu menjadi sulasu. Yang terakhir maf'alu contohnya masna. Asalnya sani menjadi masna. Maka masna, sulasu dan ukhoru ini termasuk isim ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ada berapa wazannya sifat udul? Sebutkan. Maf'alu, fu'alu. Seperti itu. Masna, sulasu, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ikut wazan apa? Sulasu, fu'alu. Sulasu jadikan i'rab nasab, jar, sulasa. Ukhuru, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ikut wazan apa? Ukhuru, fu'alu. Ukhuru jadikan i'rab nasab, jar,
Kholas. Lanjut berarti. Pada intinya di jilid 1 bahkan jilid 2 sekalipun dalam menentukan mustaq jamid atau murni harus bisa menentukan lafaz ini ikut wazan apa. Kalau sudah bisa menentukan ini ikut wazan apa, maka ketemu di sana apa mu'rab apa mabni. Kalau mu'rab yang mana, kemudian kalau mustaq yang mana. Karena intinya ketemu dulu ini ikut wazan apa, baru bisa mengetahui ini mu'rab termasuk isim mu'rab yang mana gitu. Bisa dipahami? Lanjut berarti. Lanjut. Sekarang kita latihan menentukan isim ghairu munsharif. Menambah kepekaan ini. Baidoah murab apa mabni? Murab yang mana? Nah, tentukan dulu ini kedudukan apa baidoah. Ini kedudukan apa baidoah? Jadi fokusnya ke sini. Fa'la'u. Nah, kalau sudah ketemu ikut wazan apa baru. Misalnya baido'u ikut wazan fa'la'u. Nah, fa'la'u ini wazannya apa? Nah, berarti murab mabni baido'u. Murab yang mana? Sharif ilat berapa? Apa? Alif tanis mamdudah. Seperti itu. Contoh misalnya lagi. Syukro murab mabni. Murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Nah, ikut wazan apa? Fu'la. Begitupun jemaah taksir. Saya coba jemaah taksir. Insya Allah masih bisa kayaknya. Walaupun tidak bisa, intinya tahu dulu ini ikut wazan apa. Ajwi batun, murab mabni. Murab yang mana? Ini tentukan dulu ini ikut wazan apa dulu? Afilatun. Nah, afilatun itu wazannya apa? Kalau sudah bisa menentukan wazan, jamak taksir. Kila apa kasroh? Ikut wazan apa? Afilatun. Pokoknya kuncinya intinya walaupun tidak bisa menentukan ini murab yang mana, pokoknya bisa. Ini ikut wazan apa? Sudah itu selesai. Selebih berarti sudah ngerti gitu maksudnya. Nanti selanjutnya tinggal dihafalkan wazan-wazannya. Berarti ya sudah bisa ya menentukan ajwi batun ikut wazan apa? Ikut wazan ajwi batun ikut wazan afilatun. Bisa berarti sudah. Ngerti maksudnya jilid 1. Lagi. Apa bacanya ini? Bacanya? Baca dulu ini apa bacanya? Sunanon. Murab mabni. Murab yang mana? Nah, ikut wazan apa ini? Ikut wazan apa ini? Fu'alun. Nah, tinggal fu'alun ini wazannya apa? Wazannya jemaah taksir? Apa wazannya isim ghairu munsharif? Itu sudah selesai ini. Ikut wazan apa? Sunanun. Ikut wazan apa sunanun? Fu'alun. Nah, cari fu'alun ini wazannya apa? Nah, intinya di jilid 1 itu kuncinya kalau bisa menentukan ini wazan apa berarti bisa sudah jilid 1. Tinggal kedepannya tinggal menghafalkan saja. Jamak taksir. Ikut wazan fu'alun. Haibtum.
Kasroh. Gampang nanti. Udah paham? Hukama moro mabni. Moro yang mana? Ini tentukan dulu itu wazan apa? Fu'ala. Berarti fu'ala wazannya apa? Ilat berapa? Apa namanya? Tanis mamdu. Ikut wazan apa ini? Fu'ala. Ada berapa wazannya alif tanis? Alif tanis ini mamdunya sebutkan. Fu'ala. Seperti itu ya. Gampang sebenarnya jilid 1 itu. Dan jilid 2, jilid 3, jilid 4 lebih gampang daripada jilid 1. Paham tuh? Lanjut berarti lanjut ya. Lanjut. Sekarang terakhir ini. Maimunatuh. Moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Alami itu yang nama, taknis itu perempuan. Karena ini nama perempuan, maka termasuk alami taknis. Kan alami taknis itu intinya nama perempuan atau nama selain perempuan yang diakhiri tak marbutoh. Maka termasuklah isim ghairu munsharif. Contoh makkatuh. Moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Alami itu karena ini nama, taknis itu karena diakhiri tak marbu. Fahimtum? Lanjut berarti ya. Kalau dia nahu itu. Nah, itu nama perempuan apa laki-laki? Nah, berarti masuk alami. Jadi alami ta'nis itu nama perempuan atau pokoknya nama perempuan atau nama selain perempuan yang diakhiri tak marbutoh. Fahimtum? Aswadu, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Sifat. Apa maknanya ini? Hitam nama apa sifat? Sifat. Karena sifat dikudusan afalu jadilah isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa namanya? Fahimtum? Lanjut, dibuka halaman 41. Keterangan dibaca bersama. Keterangan syarat isim ghairu munsharif ajar dengan fathah adalah 1. Tidak beral. Jadi semua yang sudah dijelaskan mengenai isim ghairu munsharif, tanda i'rabnya isim ghairu munsharif apa? Rafa dengan nasab dengan fathah. Nah, syarat isim ghairu munsharif jar dengan fathah. Kalau isim ghairu munsharif itu tidak diawali hal. Artinya misalnya aswadu, ternyata jadi al aswadu. Contoh misalnya lagi hukamahu, ternyata dikasih al hukamahu. Atau misalnya
dzikro. Ternyata Nah, yang kedua, tidak dirangkai dengan kata lain atau tidak mudhof. Jadi dirangkai itu maksudnya merangkai satu kalimat atau satu lafaz dengan lafaz lain, dan itu memang ada makna yang dituju dari penggabungan itu. Contoh misalnya Baitullah. Baitullah kan maknanya satu persatu, baitul rumah Allah, Allah. Digabung rumah Allah. Jadi ada makna tersendiri dari rumah Allah itu. Itu namanya idhofah. Lafaz pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Seperti Abdullah. Abdullah maknanya hamba Allah. Maka hamba ini disebut mudhof, Allah disebut mudhof ilaih. Nah, di dalam isim ghairul munsharif itu ajar dengan fathah itu kalau tidak menjadi mudhof. Artinya isim ghairul munsharif yang sudah dijelaskan barusan itu ketika mudhof, contoh masa itu ngorok makni, ngorok yang mana? Ilat berapa? Ilat berapa masa itu? Apa namanya? Ikut wazan apa? Mafailu. Masa itu kalau dimudhofkan misalnya masa itu apa bacanya ini? Masa itu Makkah, masjid Mekah, kan itu maknanya. Maka kan cocok masjid Mekah. Atau misalnya lagi contohnya ulama'u ngorok makni, ngorok yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Ikut wazan fu'ala'u. Ternyata dikasih untuk ulama'u Madinah. Ulama Madinah. Nah, isim ghairul munsharif itu yang sudah dijelaskan semua, ajar dengan fathah kalau tidak beral dan tidak mudhof. Lanjut, apabila isim ghairul munsharif atau dirangkai dengan kata lain, maka jar dengan kasroh. Apabila isim ghairul munsharif ada al seperti ini atau gandeng dengan kata lain seperti ini atau dalam kurung dimudhofkan, maka jar dengan kasroh. Masajidu Makkah, masajidu jadikan i'rab jar masajidi Makkah. Kenapa kau jar dengan kasroh? Karena dimudhofkan. Ulama'u Madinah, ulama'u i'rab apa? Ulama'u i'rab apa? I'rab ro. Tanda rofaknya? Kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim ghairul munsharif. Ulama'u Madinah jadikan i'rab jar. Ulama'i Madinah. Kenapa jar dengan kasroh? Karena dimudhofkan. Ulama'u ilat berapa? Apa? Ikut wazan apa ini? Ikut wazan apa? Fu'ala'u. Yang kedua, jika tidak beral, kalau beral seperti ini, al-hukama, al-aswadu, al-dzikro, maka jar dengan kasroh. Al-aswadu jadikan huruf jar. Al-aswadi, bukan al-aswada. Kenapa kau jar dengan kasroh? Karena ada al. Al-hukama'u jadikan huruf jar. Jarnya dengan, kenapa jar dengan kasroh? Ada al. Al-dzikro jadikan huruf jar. Al-dzikro, tanda jarnya dengan kasroh yang dikira-kirakan. Kenapa kok jar dengan kasroh? Karena ada fahim tuh?
Lanjut berarti. Lanjut. Tambahan, dibaca tambahan. 1. Dengan satu nama-nama nabi yang munsharif bisa bertawin adalah Solihun, Nuhun, Syisun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Atau terkumpul dalam lafaz sun, syamla. Sod ini soleh, non ini noh, shin itu syis, mim itu Muhammad, lam itu Lut, ha itu Hud. Shin itu syis sama Syuaib. Itu nama-nama nabi yang munsharif. Artinya pemahamannya selain ini berarti termasuk isim ghairu munsharif atau tidak boleh bertanwin. Seperti Ismailu, Ibrahimu, Adamu termasuk isim ghairu munsharif. Bisa dipahami? Lanjut, nama-nama malaikat. Bin adalah mungkarun, Tun malikun. Mungkar pokoknya berpasang-pasangan. Mungkar, nakir, rokib, atid, malik. Jadi mungkar nakir, rokib, atid, malik. Berpasang-pasangan. Mungkar pasangannya nakir. Kan memang berpasang-pasangan kan? Rokib pasangannya atid. Kan mungkar nakir kan sama-sama bertugas di alam kubur. Rokib atid bertugas mencatat amal. Jadi berpasang-pasangan rokib atid, mungkar nakir, malik. Cepatlah ngafalkannya. Kemudian yang kedua, nama yang diakhiri alif nun. Nama nomor 2, keterangan nomor 2. Nama yang diakhiri alif nun dan boleh tidak bertanwin. Nama Afano kan nama, Ibnu Affan. Wasanu nama. Ada orang namanya Wasan. Nama kan? Nama yang diakhiri alif nun. Nama yang diakhiri alif nun. Nama yang diakhiri alif nun. Jika sebelumnya 2 huruf, maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin. Sebenarnya ini 3 huruf, wasan kan tasdid. Cuma satunya sukun. Kan wasan gini. Kan ya? Afan juga sama, maka ini tidak dianggap. Dianggap 2 huruf. Nama yang diakhiri alif nun yang sebelumnya 2 huruf, maka boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Artinya seperti afan dan wasano bisa dibaca afanon, bisa dibaca afano. Wasano bisa dibaca wasanon, bisa dibaca wasano. Mahfum? Mahfum ya? Lanjut, 3. Nama perempuan. Nomor 3. nama perempuan yang tidak menggunakan tanis jika berdiri dari 30 maka boleh bertanwin dan boleh tidak. Contohnya nama perempuan apa nama laki-laki? Perempuan. Nama perempuan yang tidak menggunakan ta, Hindun menggunakan ta apa enggak? Nah, jika terdiri dari 3 huruf, 3 huruf apa enggak? 3 huruf. Dan huruf tengahnya mati.
maka boleh tanwin, boleh tidak bertanwin. Contohnya hindun. Hindun bisa dibaca hindu, bisa dibaca hindun. Jadi fokus ke hindun kalau mau dihafalkan. Nama perempuan hindun terdiri dari 3 huruf. Tidak menggunakan tak nis. Huruf tengahnya mati. Maka boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Hindun bisa dibaca hindu, bisa dibaca hindu. Mafhum? Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh bertanwin. Contoh itu, keterangan lanjutnya yang dicontreng lanjut, jika lebih dari 3 huruf, maka termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya Zainabu. Maka Zainabu tidak boleh dibaca Zainabun, karena termasuk isim ghairu munsharif. Mafhum ya? Mafhum. Sa'banu ini murad mabni. Sa'banu murad mabni. Murad yang mana? Isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa? Sa'ban ini apa? Sa'ban ini? Sa'banu. Alami alif nun. Sa'ban nama kan? Nama apa? Nama bulan Sa'ban. Sama dengan Ramadan. Nama bulan diakhiri alif nun. Nama bulan diakhiri, maka termasuk isim. Ilat berapa? Apa? Alami ayat alif nun. Arofatah murad mabni. Murad yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Nama apa ini? Nama tempat atau alami? Kenapa kok masuk isim musyrik? Karena taknis gitu. Jadilah isim ghairu munsharif. Hitung ya? Lanjut, siap dilanjut. Jam berapa? Yang mana? Yang tadi itu yang solihun. Ya. Itu kalau ini masuk sama biarnya. Iya, karena tidak termasuk isim ghairu munsharif. Solihun, solihan, solihin. Mungkarun, mungkaron, mungkarin. Kalau yang itu yang boleh tanwin, boleh tidak tanwin, bisa dibaca apa nih? Iya. Karena kalau artinya bisa masuk isim ghairu munsharif, bisa tidak masuk. Bisa dimasukkan, bisa dimasukkan, bisa tidak. Jadi kalau dibaca Afana, boleh. Ibnu Afana, boleh. Ibnu Afanin, boleh. Paham? Lanjut apa break dulu? Break ya. Ya benar. Kasihan saya juga kasihan ke saya. Ya semoga bermanfaat. Semoga kedepannya dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapatkan guru-guru kita semua. Dan semoga guru-guru kita semua, orang tua kita, guru-guru kita mulai dari dulu sampai saat ini, semoga beliau-beliau diberi kesehatan, rezekinya dilancarkan, yang sudah wafat amal baiknya diterima. Al-hadiniyah wa ala kulli nabiyyin sholihah wa ala man nabiyyin sholihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad.
Jadi sekarang kita akan menjelaskan isim ghairu munsharif ilat dua yang berdua yaitu sifat. Sifat itu apa? Sifatnya ya sifat. Sifat sesuai dengan bahasa Indonesia sifat. Misalnya tinggi, pendek, kurus, gemuk, kecil, besar, hitam, putih, kuning dan lain sebagainya. Itu namanya sifat. Artinya kalau ada lafadz bermakna sifat seperti hasanun maknanya bagus, kemudian ikut wazan af'alu, maka termasuk isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Ilat dua. Apa namanya? Sifat wazan fi'il. Apa wazannya sifat wazan fi'il? Wazannya sifat wazan fi'il af'alu. Maka ahsanu af'alu. Ahsanu moro mabni, moro yang mana? I'rabnya isim ghairu munsharif nasab kerja dengan fathah. Ahsanu i'rab apa? I'rab rafa. Ahsanu jadikan i'rab nasab, i'rab jar ahsana. Contoh semisal lagi kalau kecil itu apa mana bahasa Arabnya? Sogirun maknanya kecil. Maka sogirun ini kalau ikut wazan af'alu maka menjadi asgharu. Tinggal menambah hamzah aja, kemudian ini dibuang dan harakatnya disamakan. Maka harakat pertama apa? Fathah af'alu. Harakat kedua, harakat ketiga, yang terakhir i'rabnya itu. Maka asgharu ini murab mabni, murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Wazan fi'il. I'rabnya isim ghairu munsharif asgharu jadikan i'rab nasab, i'rab jar asghara. Bisa dipahami? Oh. Terakhir kita buat sendiri, coba nyari bahasa Arab yang maknanya sifat apa selain sogir. Kabir, kabir maknanya besar. Maka ini termasuk sifat. Artinya kalau lafaz kabirun ikut wazan af'alu menjadi apa? Akbaru tambah hamzah kemudian dimasukkan. Harakatnya disamakan, harakat pertama berharakat, yang kedua, yang ketiga fathah. Tinggal dikasih i'rab, mau di i'rab apa? Kalau i'rab berarti akbaru murab mabni, murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat wazan fi'il. Ikut wazan apa? Af'alu. Ikut wazan apa? Akbaru af'alu. Akbaru jadikan i'rab nasab, i'rab jar akbaru. Khalas? Lanjut berarti. Lanjut. Alhamdulillah. Sekarang kita membahas ilat dua yang bawahnya lagi. Ilat dua yang bawahnya itu namanya tambahan alif nun. Tambahan alif atau ziyadah alif nun. Wazannya apa? Fa'lano. Di dalam fa'lano apa tambahannya ini? Alif nun. Yang lain huruf asal semua. Tinggal alif sama nun. Makanya disebut tambahan alif nun. Nah, artinya apa? Kalau ada lafaz bermakna sifat kemudian ikut wazan fa'lano, maka itu termasuk isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif nun. Contohnya di sana sakrono. Sakrono. Asalnya apa sakrono ini? Tinggal dibuang aja alif sama nunnya. Tinggal 3 lafaz, isim, akab sama ro. Bacanya ada yang sukrin, ada yang sakrin, sukrin atau sakrin. Maknanya mabok. Mabok kan sifat. Maka lafaz mabok ini bermakna mabok ikut wazan fa'lano maka menjadi isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa namanya?
Sifat tambahan alif nun. Sifat itu karena ini sifat, tambahan alif nun karena ditambah alif nun ikut wazan fa'lano sukrun atau sakrun. Diikutkan wazan fa'lano menjadi sakrono. Sakrono moro mabni, moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif nun. Ikut wazan apa? Sakrono jadikan i'rab nasab, i'rab jar, sakrona. Tanda i'rabnya isim ghairi munsharif, nasab dan jar dengan fathah. Sekarang kita nyari contoh lagi selain mabuk. Apa misal? Terserah sifat. Doroba kan mukul, bukan sifat. Marah semisal marah. Marah itu marah itu bahasa Arabnya itu fi'il madinya adalah ghadaba. Ghadaba maknanya marah. Kalau ghadabah diikutkan wazan fa'lano maka menjadi ghadbano. Nah, ghadbano. Jadilah isim ghairu munsharif karena sifat ikut wazan fa'lano. Ghadbanu moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif an ikut wazan apa? Ghadbanu fa'lano. Ghadbanu jadikan i'rab nasab, i'rab jar, ghadbana. Kholas. Lanjut berarti. Lanjut. Yang terakhir dari isim ghairi munsharif yaitu udul. Sifat dengan udul. Udul itu wazannya ada berapa? Sebutkan. Maf'alu, fu'alu, maf'alu, fu'alu. Ini ada 3. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu tambahannya apa saja. Kalau maf'alu tambahannya apa? Mim. Karena yang asal fa, ain sama lam. Otomatis tambahannya mim. Yang ini tambahannya alif. Yang ini tambahannya tidak ada, cuma merubah harkat saja. Artinya kalau ada sifat apa namanya? Ikut wazan maf'alu, fu'alu dan fu'alu, maka termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya ukhoru, lain itu yang lain gitu nanti. Asalnya akhirun. Kalau diikutkan wazannya fu'alu, maka ini kan tambahan ini. Yang asli hamzah, kho sama ro. Maka kalau diikutkan wazan fu'alu, uhoru. Contohnya lagi salisun, diikutkan wazan fu'alu menjadi sulasu. Yang terakhir maf'alu contohnya masna. Asalnya sani menjadi masna. Maka masna, sulasu dan ukhoru ini termasuk isim ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ada berapa wazannya sifat udul? Sebutkan. Maf'alu, fu'alu. Seperti itu. Masna, sulasu, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ikut wazan apa? Sulasu, fu'alu. Sulasu jadikan i'rab nasab, jar, sulasa. Ukhuru, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Sifat udul. Ikut wazan apa? Ukhuru, fu'alu. Ukhuru jadikan i'rab nasab, jar, ukhuru.
Kolas. Lanjut berarti. Pada intinya di jilid 1 bahkan jilid 2 sekalipun dalam menentukan mustaq jamid atau murni harus bisa menentukan lafaz ini ikut wazan apa. Kalau sudah bisa menentukan ini ikut wazan apa, maka ketemu di sana apa mu'rab apa mabni. Kalau mu'rab yang mana, kemudian kalau mustaq yang mana. Karena intinya ketemu dulu ini ikut wazan apa, baru bisa mengetahui ini mu'rab termasuk isim mu'rab yang mana gitu. Bisa dipahami? Lanjut berarti. Lanjut. Sekarang kita latihan menentukan isim ghairu munsharif. Menambah kepekaan ini. Baidoah murab apa mabni? Murab yang mana? Nah, tentukan dulu ini kedudukan apa baidoah. Ini kedudukan apa baidoah? Jadi fokusnya ke sini. Fa'la'u. Nah, kalau sudah ketemu ikut wazan apa baru. Misalnya baido'u ikut wazan fa'la'u. Nah, fa'la'u ini wazannya apa? Nah, berarti murab mabni baido'u. Murab yang mana? Sharif ilat berapa? Apa? Alif tanis mamdudah. Seperti itu. Contoh misalnya lagi. Syukro murab mabni. Murab yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Nah, ikut wazan apa? Fu'la. Begitupun jemaah taksir. Coba jemaah taksir. Insya Allah masih bisa kayaknya. Walaupun tidak bisa, intinya tahu dulu ini ikut wazan apa. Ajwi batun, murab mabni. Murab yang mana? Ini tentukan dulu ini ikut wazan apa dulu? Afilatun. Nah, afilatun itu wazannya apa? Kalau sudah bisa menentukan wazan, jamaah taksir. Kila apa kasroh? Ikut wazan apa? Afilatun. Pokoknya kuncinya intinya walaupun tidak bisa menentukan ini murab yang mana, pokoknya bisa. Ini ikut wazan apa? Sudah itu selesai. Selebih berarti sudah ngerti gitu maksudnya. Nanti selanjutnya tinggal dihafalkan wazan-wazannya. Berarti ya sudah bisa ya menentukan ajwi batun ikut wazan apa? Ikut wazan ajwi batun ikut wazan afilatun. Bisa berarti sudah. Ngerti maksudnya jilid 1. Lagi. Apa bacanya ini? Bacanya? Baca dulu ini apa bacanya? Sunanon. Murab mabni. Murab yang mana? Nah, ikut wazan apa ini? Ikut wazan apa ini? Fu'alun. Nah, tinggal fu'alun ini wazannya apa? Wazannya jemaah taksir? Apa wazannya isim ghairu munsharif? Itu sudah selesai ini. Ikut wazan apa? Sunanun. Ikut wazan apa? Sunanun. Fu'alun. Nah, cari fu'alun ini wazannya apa? Nah, intinya di jilid 1 itu kuncinya kalau bisa menentukan ini wazan apa berarti bisa sudah jilid 1. Tinggal kedepannya tinggal menghafalkan saja. Jamaah taksir. Ikut wazan fu'alun. Haibtum.
Kasroh. Gampang nanti. Udah paham? Hukama moro mabni. Moro yang mana? Ini tentukan dulu itu wazan apa? Fu'ala. Berarti fu'ala wazannya apa? Ilat berapa? Apa namanya? Tanis mamdu. Ikut wazan apa ini? Fu'ala. Ada berapa wazannya alif tanis? Alif tanis ini mamdudah sebutkan. Fu'ala. Seperti itu ya. Gampang sebenarnya jilid 1 itu. Dan jilid 2, jilid 3, jilid 4 lebih gampang daripada jilid 1. Paham tuh? Lanjut berarti lanjut ya. Lanjut. Sekarang terakhir ini. Maimunatuh. Moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Alami itu yang nama, taknis itu perempuan. Karena ini nama perempuan, maka termasuk alami taknis. Kan alami taknis itu intinya nama perempuan atau nama selain perempuan yang diakhiri tak marbutoh. Maka termasuklah isim ghairu munsharif. Contoh makkatuh. Moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Alami itu karena ini nama, taknis itu karena diakhiri tak marbu. Fahimtum? Lanjut berarti ya. Kalau dia nahu itu. Nah, itu nama perempuan apa laki-laki? Nah, berarti masuk alami. Jadi alami ta'nis itu nama perempuan atau pokoknya nama perempuan atau nama selain perempuan yang diakhiri tak marbutoh. Fahimtum? Aswaduh, moro mabni. Moro yang mana? Ilat berapa? Apa? Sifat. Apa maknanya ini? Hitam nama apa sifat? Sifat. Karena sifat dikudusan apa lu jadilah isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa namanya? Fahimtum? Lanjut, dibuka halaman 41. Keterangan dibaca bersama. Keterangan syarat isim ghairu munsharif ajar dengan fathah adalah 1. Tidak beral. Jadi semua yang sudah dijelaskan mengenai isim ghairu munsharif, tanda i'rabnya isim ghairu munsharif apa? Rafa dengan nasab dengan fathah. Nah, syarat isim ghairu munsharif jar dengan fathah. Kalau isim ghairu munsharif itu tidak diawali hal. Artinya misalnya aswadu, ternyata jadi al aswadu. Contoh misalnya lagi hukama'u, ternyata dikasih al hukama'u. Atau misalnya
dzikro. Ternyata Nah, yang kedua tidak dirangkai dengan kata lain atau tidak mudhof. Jadi dirangkai itu maksudnya merangkai satu kalimat atau satu lafaz dengan lafaz lain, dan itu memang ada makna yang dituju dari penggabungan itu. Contoh misalnya Baitullah. Baitullah kan maknanya satu persatu, baitul rumah Allah, Allah. Digabung rumah Allah. Jadi ada makna tersendiri dari rumah Allah itu. Itu namanya idhofah. Lafaz pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Seperti Abdullah. Abdullah maknanya hamba Allah. Maka hamba ini disebut mudhof, Allah disebut mudhof ilaih. Nah, di dalam isim ghairul munsharif itu ajar dengan fathah itu kalau tidak menjadi mudhof. Artinya isim ghairul munsharif yang sudah dijelaskan barusan itu ketika mudhof, contoh masa itu ngorok makni, ngorok yang mana? Ilat berapa? Ilat berapa masa itu? Apa namanya? Ikut wazan apa? Mafailu. Masa itu kalau dimudhofkan misalnya masa itu apa bacanya ini? Masa itu Makkah, masjid Mekah, kan itu maknanya. Maka kan cocok masjid Mekah. Atau misalnya lagi contohnya ulama'u ngorok makni, ngorok yang mana? Ilat berapa? Apa namanya? Ikut wazan fu'ala'u. Ternyata dikasih untuk ulama'u Madinah. Ulama Madinah. Nah, isim ghairul munsharif itu yang sudah dijelaskan semua, ajar dengan fathah kalau tidak beral dan tidak mudhof. Lanjut, apabila isim ghairul munsharif atau dirangkai dengan kata lain, maka jar dengan kasroh. Apabila isim ghairul munsharif ada al seperti ini atau gandeng dengan kata lain seperti ini atau dalam kurung dimudhofkan, maka jar dengan kasroh. Masajidu Makkah, masajidu jadikan i'rab jar masajidi Makkah. Kenapa kau jar dengan kasroh? Karena dimudhofkan. Ulama'u Madinah, ulama'u i'rab apa? Ulama'u i'rab apa? I'rab ro. Tanda rofaknya? Kenapa rofa dengan dhamma? Karena isim ghairul munsharif. Ulama'u Madinah jadikan i'rab jar. Ulama'i Madinah. Kenapa jar dengan kasroh? Karena dimudhofkan. Ulama'u ilat berapa? Apa? Ikut wazan apa ini? Ikut wazan apa? Fu'ala'u. Yang kedua, jika tidak beral, kalau beral seperti ini, al-hukama, al-aswadu, al-dzikro, maka jar dengan kasroh. Al-aswadu jadikan huruf jar. Al-aswadi, bukan al-aswada. Kenapa kau jar dengan kasroh? Karena ada al. Al-hukama'u jadikan huruf jar. Jarnya dengan, kenapa jar dengan kasroh? Ada al. Al-dzikro jadikan huruf jar. Al-dzikro, tanda jarnya dengan kasroh yang dikira-kirakan. Kenapa kok jar dengan kasroh? Karena ada fahim tuh?
Lanjut berarti. Lanjut. Tambahan, dibaca tambahan. 1. Nama-nama nabi yang musyrik bisa bertawin adalah Solihun, Nuhun, Syisun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Atau terkumpul dalam lafaz sun, syamla. Sod ini soleh, non ini noh, shin itu syis, mim itu Muhammad, lam itu Lut, ha itu Hud. Shin itu syis sama Syuaib. Itu nama-nama nabi yang munso. Artinya pemahamannya selain ini berarti termasuk isim ghairu munsharif atau tidak boleh bertanwin. Seperti Ismailu, Ibrahimu, Adamu termasuk isim ghairu munsharif. Bisa dipahami? Lanjut, nama-nama malaikat. Bin adalah mungkarun, Tun malikun. Mungkar pokoknya berpasang-pasangan. Mungkar, nakir, rokib, atid, malik. Jadi mungkar nakir, rokib, atid, malik. Berpasang-pasangan. Mungkar pasangannya nakir. Kan memang berpasang-pasangan kan? Rokib pasangannya atid. Kan mungkar nakir kan sama-sama bertugas di alam kubur. Rokib atid bertugas mencatat amal. Jadi berpasang-pasangan rokib atid, mungkar nakir, malik. Cepatlah ngafalkannya. Kemudian yang kedua, nama yang diakhiri alif nun. Nama nomor 2, keterangan nomor 2. Nama yang diakhiri alif nun dan boleh tidak bertanwin. Nama Afano kan nama, Ibnu Affan. Wasanu nama. Ada orang namanya Wasan. Nama kan? Nama yang diakhiri alif nun. Nama yang diakhiri alif nun. Nama yang diakhiri alif nun. Jika sebelumnya 2 huruf, maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin. Sebenarnya ini 3 huruf, wasan kan tasdid. Cuma satunya sukun. Kan wasan gini. Kan ya? Afan juga sama, maka ini tidak dianggap. Dianggap 2 huruf. Nama yang diakhiri alif nun yang sebelumnya 2 huruf, maka boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Artinya seperti afan dan wasanu bisa dibaca afanon, bisa dibaca afano. Wasanu bisa dibaca wasanon, bisa dibaca wasano. Mahfum? Mahfum ya? Lanjut, 3. Nama perempuan. Nomor 3. nama perempuan yang tidak mengatakan ini jika berdiri dari 30 Contohnya nama perempuan apa nama laki-laki? Perempuan. Nama perempuan yang tidak menggunakan ta, Hindun menggunakan ta apa enggak? Enggak. Jika terdiri dari 3 huruf, 3 huruf apa enggak? 3 huruf. Dan huruf tengahnya mati.
maka boleh tanwin, boleh tidak bertanwin. Contohnya hindun. Hindun bisa dibaca hindu, bisa dibaca hindun. Jadi fokus ke hindun kalau mau dihafalkan. Nama perempuan hindun terdiri dari 3 huruf. Tidak menggunakan tak nis. Huruf tengahnya mati. Maka boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Hindun bisa dibaca hindu, bisa dibaca hindu. Mafhum? Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh bertanwin. Contoh itu, keterangan lanjutnya yang dicontreng lanjut, jika lebih dari 3 huruf, maka termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya Zainabu. Maka Zainabu tidak boleh dibaca Zainabun, karena termasuk isim ghairu munsharif. Mafhum ya? Mafhum. Sa'banoh ini murad mabni. Sa'banoh murad mabni. Murad yang mana? Isim ghairu munsharif. Ilat berapa? Apa? Sa'ban ini apa? Sa'ban ini? Sa'banoh. Alami alif nun. Sa'ban nama kan? Nama apa? Nama bulan Sa'ban. Sama dengan Ramadan. Nama bulan diakhiri alif nun. Nama bulan diakhiri, maka termasuk isim. Ilat berapa? Apa? Alami ayat alif nun. Arofatah murad mabni. Murad yang mana? Ilat berapa? Apa? Alami taknis. Nama apa ini? Nama tempat atau alami? Kenapa kok masuk isim musyrik? Karena taknis gitu. Jadilah isim ghairu munsharif. Hitung ya? Lanjut, siap dilanjut. Jam berapa? Yang mana? Yang tadi itu yang solihun. Ya. Itu kalau ini masuk sama biarnya. Iya, karena tidak termasuk isim ghairu munsharif. Solihun, solihan, solihin. Mungkarun, mungkaron, mungkarin. Kalau yang itu yang boleh tanwin, boleh tidak tanwin, bisa dibaca apa nih? Iya. Karena kalau artinya bisa masuk isim ghairu munsharif, bisa tidak masuk. Bisa dimasukkan, bisa dimasukkan, bisa tidak. Jadi kalau dibaca Afana, boleh. Ibnu Afana, boleh. Ibnu Afanin, boleh. Paham? Lanjut apa break dulu? Break ya. Ya benar. Kasihan saya juga kasihan ke saya. Ya semoga bermanfaat. Semoga kedepannya dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapatkan guru-guru kita semua. Dan semoga guru-guru kita semua, orang tua kita, guru-guru kita mulai dari dulu sampai saat ini, semoga beliau-beliau diberi kesehatan, rezekinya dilancarkan, yang sudah wafat amal baiknya diterima. Al-hadiniyah wa ala kulli nabiyyin sholihah wa ala man nabiyyin sholihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad.